Saudara dalam Kristus, marilah kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 237 ayat pertama, bait yang pertama. Roh Kudus tetap teguh dan apa yang selanjutnya. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami semua, di mana pada hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini hamba akan membawakan firman Tuhan. Berkati agar apa yang hamba sampaikan boleh dicerna, boleh dipahami oleh jemaat. Inilah doa kami ya Tuhan, yang hamba alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai dengan 17 yang mengatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini topik kita sesuai Sabda Bina Umat, mengambil judul Hidup di Tengah Tantangan Perbedaan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 17. Dalam topik bacaan kita pada hari ini, kita diajak untuk sama-sama belajar bagaimana susah senangnya para rasul sebelum kita untuk menyebarkan ajaran kasih. Kenapa saya jelaskan ajaran kasih? Karena pada saat itu
Kristen atau Nasrani belum ada. Jadi lebih kepada ajaran kasih, berbuat kebaikan yang diimbangi dengan perbuatan mujizat. Dan kedua hal ini sangat efektif. Antara pelayanan kasih, membawakan firman kepada masyarakat, dan dilanjutkan dengan penyembuhan-penyembuhan. Karena pada saat itu, pada saat zaman para nabi, itu belum ada rumah sakit umum seperti kita pada saat ini. Tentunya banyak penyakit yang belum dapat disembuhkan. Dengan hadirnya para rasul, tentunya bagai oase di tengah padang gurun yang memberikan harapan bagi masyarakat yang saat itu haus akan firman Tuhan dan haus akan penyembuhan baik jasmani dan rohani tadi. Dan topik pembahasan kita sesuai sabda bina umat. Kita diajak untuk bisa memahami tantangan perbedaan dalam perbedaan. Dan zaman para rasul, tantangan itu jauh lebih rumit. Kenapa? Karena dalam pelayanan kasih mereka dibenci oleh penguasa saat itu. Mereka dibenci oleh pemerintah saat itu. Bahkan mereka cenderung mendapatkan persekusi. Apa itu persekusi? Persekusi adalah kebencian sekelompok orang terhadap orang yang tidak bisa menerima apa yang mereka ajarkan. Dalam arti tidak bisa menerima perbedaan. Ada pada saat itu. Apakah saat ini ada? Ada kaum-kaum seperti itu yang tidak mau menerima perbedaan. Siapa yang berbeda, maka kafirlah gelar yang akan didapat. Haram apa yang diperbuat. Zaman itu sudah ada. Jadi apa yang dialami oleh Rasul Petrus, Rasul Yohanes, bahkan persekusi mereka terima, ancaman mereka dapati, dan ingat, pembunuhan pun mereka dapati. Kita tahu bersama bagaimana nasib para rasul, khususnya Yohanes. Beliau dipenggal karena apa yang beliau siarkan, apa yang beliau sampaikan disertai dengan mujizat, membuat banyak pihak, membuat banyak orang tertarik untuk mengikuti beliau. Ini yang menjadi kegundahan, kegelisahan kaum Farisi, imam-imam kepala, pemerintah penguasa saat itu. Kekhawatiran akan masyarakat mulai mempercayai apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes daripada apa yang disampaikan oleh kaum intelektual pada saat itu. Dalam hal ini adalah imam-imam kepala yang memimpin setiap rumah ibadah di sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali ke belakang, apakah hanya dialami oleh para rasul? Tidak. Apa yang kita baca ini, itu dialami oleh Rasul Petrus dan Yohanes setelah penyalipan Yesus Kristus. Bapak-bapak bisa bayangkan kegigihan dua rasul ini, padahal Isa Al-Masih, Yesus Kristus Tuhan kita sudah disalibkan. Kalau sebagai manusia normal, tentu pasti tidak akan berani lagi untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Yesus Kristus karena ancaman hukuman matinya jelas. Tapi tidak berlaku buat dua rasul ini. Mereka sudah tahu Yesus Kristus diskenariokan dalam satu sidang dakwaan, tuntutan, bahkan vonis penyalipan, semua direkayasa agar apa yang diinginkan oleh kaum Farisi, imam-imam kepala,
bahwa Yesus harus mati. Itu terlaksana. Tapi tidak membuat takut Petrus dan Yohanes. Ini yang menjadi kebanggaan kita umat Kristus. Bahwa apa yang kita jalani sekarang tidak seperti apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Kalau kita kembali ke topik pembacaan kita di Sabda Bina Umat pada hari ini tentang tantangan perbedaan, apakah bisa kita implikasikan dalam kehidupan saat ini? Ya, tentu bisa. Saya beri gambaran tentang bernegara. Dalam mengelola menjalankan pemerintah negara, Indonesia pun tetap menghadapi yang namanya tantangan perbedaan. Kalau kita lihat di TV, di media sosial, betapa mirisnya olok-olok yang dialami, yang diterima oleh presiden kita. Tapi beliau dengan penuh jiwa leadership, penuh ketenangan, bisa menyelesaikan satu demi satu tanpa emosi. Ingat bapak-bapak, kemenangan dari seorang Jokowi adalah emosi yang bisa dikatakan stabil. Saya dulu dalam menjalankan kegiatan usaha, imbang antara emosi dan pola pikir rasional. Makanya selalu bisa saya selesaikan. Padahal setahu saya, emosi pribadi saya bisa lebih tinggi dari pola rasional pemikiran saya. Tapi saya redam. Karena kalau sampai emosi menguasai pola pikir kita, maka undang-undang pidana akan menghadapi kita, akan selalu dekat dengan kita. Itu yang membuat saya mengimbangi antara emosional secara manusia dan pola pikir rasional, bukan irasional. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tadi saya kasih contoh bagaimana tantangan perbedaan dalam mengelola negara. Perbedaan yang kita lihat, pendapat baru-baru ini saling serang antara Israel Palestina, itu pun bagian daripada bacaan kita pada hari ini. Tantangan perbedaan, namun di sana lebih kompleks karena sudah dialami jauh sebelumnya. Mulai dari para rasul, kisah-kisah para nabi, mereka sudah terjadi konflik dan tidak gampang menyelesaikan. Tapi itu urusan negara mereka. Kita akan bahas sampai ke hal yang terkecil. Jadi sekali lagi saya sampaikan, dalam mengelola bernegara, tentunya tantangan perbedaan sesuai bacaan kita dalam Sabda Bina Umat, dalam firman hari ini di Kisah Para Rasul, dapat kita selesaikan dengan tanpa emosi. Berikutnya, bagaimana tantangan perbedaan dalam bergereja. Di dalam gereja ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kaum bapa, persekutuan wanitanya, semua aktif dalam kegiatan bergereja. Tentunya dibutuhkan kesamaan pola pikir. Walaupun berbeda, tapi kita harus sepakat bahwa dalam bergereja bukan hanya sekedar hari Minggu kita datang beribadah, tapi di hari-hari sebelum itu atau sesudah hari Minggu, Senin, Selasa, dan sampai hari selanjutnya, kita diajak berorganisasi. Setelah kita berorganisasi, kita beribadah bersama-sama. Apa yang dimaksud organisasi? Kita ada rapat pengurus harian majelis, kita ada rapat PKB, setelah itu kita lanjutkan dengan ibadah, kita ada kegiatan rohani lainnya dalam bentuk paduan suara, vokal grup. Kalau kita tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan ego kita, tentu kita tidak akan bisa bersahabat, berkawan dengan siapapun, dan cenderung terjadi permasalahan. Ibadah kita bermasalah, memuji Tuhan, latihan vokal grup, paduan suara kita bermasalah dengan kawan-kawan. Kenapa? Karena tidak bisa menyelesaikan tantangan dalam setiap perbedaan, itu menjadi masalah.
Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah cukup di bergereja? Tidak. Contoh tantangan dalam perbedaan ada juga kita alami dalam bermasyarakat. Kita perlu menyelesaikan setiap tantangan, setiap perbedaan dalam sosial kemasyarakatan, dalam hal ini bertetangga. Kita sebagai umat Kristen yang sudah dikenal dengan penuh kasih dan sabar, hendaklah kita pertahankan, karena mereka, masyarakat di sekitar kita yang cenderung berbeda pemahaman kepercayaan dengan kita, selalu menjadikan kita contoh bagaimana orang Kristen itu tenang, tidak emosional, dipersekusi, diolok-olok di media sosial, kami tenang saja. Dan ketenangan itulah yang menjadi satu ketakutan dan kekuatan besar. Ketakutan bagi pihak-pihak yang tidak suka, kekuatan kita menjadi besar karena apa? Kita mengutamakan hukum kasih dan saling percaya antar umat, antar sosial kemasyarakatan. Itu pun menjadi satu contoh yang baik buat kita. Di dalam pekerjaan juga begitu. Tidak ada satu pekerjaan yang tidak ada masalah. Semua kegiatan sosial kemasyarakatan, pekerjaan, bernegara, bertetangga, tetap akan ada yang namanya permasalahan, tantangan. Yang saya maksud tahapannya, apabila kita tidak bisa menyelesaikan tantangan dalam perbedaan, maka grade ini naik dari tantangan, perbedaan dia menjadi masalah. Apabila sudah jadi masalah, tentunya ini membutuhkan penyelesaian tersendiri. Kalau masih dalam bentuk tantangan, masih belum terlalu. Tapi kalau sudah bermasalah, bapak-bapak bisa bayangkan kalau kita sudah bermasalah dengan tetangga, apalagi sampai adu otot, kita salah mengucapkan kata-kata, ada pasalnya. Kita melakukan kekerasan fisik, ada pasalnya. Ini sudah berbeda lagi kasus. Oleh sebab itu dalam firman ini kita diingatkan, selesaikan tantangan perbedaan sebelum dia naik fase menjadi masalah. Yang terakhir kita akan aplikasikan tantangan perbedaan ini dalam berumah tangga. Kita sebagai kepala rumah tangga diajak oleh firman hari ini untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Karena kelangsungan hidup rumah tangga kita ada di tangan kita selaku kepala rumah tangga. Dalam umumnya di kaum bapa ya, tepatnya di kaum bapa, karena kita sebagai kepala rumah tangga. Istri, anak-anak hanya follower, tapi kita tidak boleh arogan. Dalam berumah tangga akan ada masalah interaksi antara suami istri, anak-anak kepada kita selaku orang tua, anak-anak kakak beradik, akan ada tantangan dalam perbedaan. Setiap hal akan jadi masalah, tapi dibutuhkan kepemimpinan kita sebagai kepala rumah tangga untuk bisa memilah-milah, menjelaskan kepada istri, menjelaskan kepada anak kita dengan tanpa emosi, otoriter, dan diktator. Itu tidak boleh. Karena kalau sampai hal itu muncul, maka bukan penyelesaian, masalah baru muncul dan lebih rumit. Istri takut terhadap kita karena diktator tadi, arogan. Anak-anak takut kepada kita, bukan kepada mamanya, karena kita tidak pernah mau mendengar keluh kesah mereka. Yang ada di mulut kita adalah permasalahan harus diselesaikan dengan cara kita. Itu salah. Saya yang mengalami di dalam rumah tangga, dulu pekerjaan saya agak sedikit membutuhkan pemikiran ekstra. Dan itu terbawa ke rumah tangga. Emosi tidak stabil. Masukan dari istri selalu salah di pola pikir saya. Anak-anak jadi takut berkomunikasi.
akhirnya kami berjalan dengan pola pikir masing-masing. Anak-anak juga tidak berani komunikasi, istri juga sungkan berkomunikasi. Inilah yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Tapi saya yakin kita sebagai kaum bapa, sebagai kepala rumah tangga, akan mampu menyelesaikan itu dalam nama Tuhan, penuh keimanan, dan hukum kasih menjadi dasar kita. Jadilah seperti Petrus dan Yohanes zaman sekarang. Tetap melayani Tuhan, tetap bekerja dengan bidang masing-masing, dan tidak pernah menyelesaikan setiap tantangan, setiap perbedaan dengan emosional. Karena orang menilai kita dari situ. Haleluya. Amin. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat, beri di jalan yang kelam, hati anakmu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suaramu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan doa syafaat dan kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur pada saat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh berkumpul, dan kami meyakini apa yang kami dengar dan kami bahas bersama, firman itu tidak akan lalu begitu saja, tapi akan menjadi bagian dari kehidupan kami. Bagaimana kami bisa menjadi penerus apa yang dijalankan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pada zaman ini. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat kami pada hari ini, kami mendoakan seluruh pengurus PKB, tingkat jemaat GPIB Getsemani, sampai tingkat sektor. Engkau mau memberkati pengurus yang ada ya Tuhan, dengan segala kegiatan mereka. Kami yakin apa yang dijalankan, apa yang dilakukan oleh para pengurus dalam keseharian mereka, Tuhan berkati. Demikian juga buat pengurus PKB sektor 1 sampai 4. Berkati mereka semua ya Tuhan. Jauhkan kami semua dari sakit penyakit, dan apa yang kami perbuat selalu berhasil. Bapa kami yang berada dalam surga, kami juga mau berdoa buat Ketua Majelis Jemaat GPIB Getsemani, Balikpapan, Ibu Pendeta Listin Titi Halawalitik, Sarjana Teologia beserta keluarga. Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan hidup Ibu Pendeta dan keluarga. Berkati segala kebutuhan, berikan mereka kesehatan, agar dalam menjalankan roda gerejawi kami, selaku Ketua Majelis Jemaat, Tuhan senantiasa memberkatinya. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Berkati pemimpin negara kami, agar Tuhan senantiasa menjaga kesehatan beliau. Berkati apa yang menjadi kebijakan beliau, sehingga kami
sebagai warga negara boleh mendapatkan keadilan, boleh mendapatkan kesejahteraan berdasarkan kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa ya Tuhan, berdoa buat anak-anak kami yang akan menghadapi ulangan dalam waktu dekat ini. Berkati mereka agar menjadi anak yang terpelajar. Kami serahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan, dan kami meyakini mereka akan menyelesaikan setiap persoalan di sekolah masing-masing dengan campur tangan Tuhan, dan mereka boleh berhasil hanya dalam nama-Mu saja. Berikan kesehatan buat anak-anak kami, agar dalam menjalankan tugas sekolah mereka boleh maksimal. Kami juga mau berdoa buat keluarga kami masing-masing. Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, kami meyakini kami akan lebih bijaksana terhadap keluarga kami, baik kepada istri dan anak-anak. Demikian juga buat istri dan anak-anak kami. Berkati kami keluarga lepas keluarga, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami meyakini campur tangan Tuhan adalah penentu kehidupan kami. Jauhkan kami dari virus COVID-19 serta penyakit lain, agar kami boleh senantiasa berkumpul bersama keluarga kami dan jemaat di dalam gereja kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus? Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.